Kopral 2, Kopda, Eri Dwi Priambodo menjadi satu dari 4 prajurit Tentara Nasional Indonesia, TNI, yang tewas saat bertugas dalam pemusnahan amunisi kedaluarsa di Garut, Jawa Barat, Senin, 12 Mei 2025. Ledakan terjadi saat pemusnahan amunisi kedaluarsa di Garut yang mengakibatkan 13 orang tewas, termasuk 9 warga sipil. Selain Kopda Eri Dwi Priambodo, 3 prajurit lain yang gugur dalam insiden ledakan di Garut ialah Kolonel Antonius Hirmawan, Mayor Anda Rohanda, dan Pratu Afrio Setiawan. Mereka gugur di lokasi pemusnahan amunisi kedaluarsa yang terletak ada di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut. Eri Dwi Priambodo bertugas di Gudang Pusat Amunisi 3, Gupusmu 3. Gupusmu 3 merupakan satuan di bawah Pusat Peralatan Angkatan Darat, Puspalat, TNI AD. Satuan ini bertugas menyimpan, merawat, dan memusnahkan amunisi militer yang tidak layak pakai alias kedaluarsa. Selain berkaitan amunisi, Gupusmu 3 juga bertugas mengelola material peralatan seperti kendaraan dan senjata agar selalu dalam kondisi siap pakai guna menunjang kesiapan satuan jajaran TNI AD dalam melaksanakan tugas pokoknya. Eri Dwi Priambodo dan Afrio Setiawan merupakan anggota Gupusmu 3. Sementara 2 lainnya, Kolonel Antonius Hirmawan menjabat Kepala Gupusmu 3 dan Mayor Anda Rohanda menjabat Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gupusmu 3. Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana menjelaskan keempat prajurit yang tewas dalam insiden tersebut adalah prajurit-prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Brigjen Wahyu Yudayana menjelaskan, pada Senin 12 Mei 2025 pukul 9.30 WIB telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan amunisi afkir tidak layak pakai inventaris TNI Angkatan Darat di lokasi peletakan Desa Sagara Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Pemusnahan tersebut dilaksanakan oleh jajaran Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Pada awal kegiatan, kata Wahyu, secara prosedur telah dilaksanakan pengecekan terhadap personil maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan dan semuanya dinyatakan dalam keadaan aman. Selanjutnya, ungkap Wahyu, tim penyusun amunisi melakukan persiapan pemusnahan di dalam 2 lubang sumur yang disiapkan. Setelah seluruh tim pengamanan masuk ke pos masing-masing untuk melaksanakan pengamanan dan setelah dinyatakan aman kemudian dilakukan peledakan di 2 sumur yang ditempati oleh amunisi afkir tersebut untuk dihancurkan. Peledakan di 2 sumur tersebut, jelas Wahyu, berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman. Sedangkan di luar 2 sumur tersebut, disiapkan 1 lubang yang peruntukannya adalah menghancurkan detonator yang selesai digunakan dalam penghancuran 2 sumur sebelumnya, termasuk sisa detonator yang ada berkaitan amunisi afkir tersebut. Saat tim penyusun munisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Jelas Wahyu saat dihubungi tribunnews.com pada Senin, 12 Mei 2025. Penyebab dari kejadian tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh tim TNI Angkatan Darat, termasuk terkait dengan korban sipil, ungkap dia. Karena perlu kami sampaikan juga pada kesempatan ini bahwa lahan yang digunakan untuk penghancuran amunisi afkir tersebut adalah lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang sudah rutin digunakan untuk memusnahkan amunisi afkir dan lokasinya jauh dari pemukiman warga, kata Wahyu. Dia juga mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas musibah tersebut. Selain itu, ia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan para korban dan keluarga korban yang ditinggalkan. Kami juga berduka cita atas meninggalnya korban masyarakat sipil. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut mendoakan para korban dan semua keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, jelas Wahyu. Kami akan melaksanakan investigasi secara menyeluruh terkait dengan kejadian ini dan akan kami sampaikan informasi selanjutnya berkaitan dengan perkembangan dari penyelidikan atau investigasi yang dilaksanakan, pungkas dia.